ada? Waktu yang diperoleh selama 8 kali pertemuan kan presentasi ya. Ini saya share. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat? PPT kontrak kuliahnya yang saya share ini? Sudah Ibu. Sudah ya, oke, baik. Ini ya yang pertama-pertama ini kan terkait dengan teori belajar, motivasi belajar, perbedaan individu gaya belajar, kemudian manajemen kelas. Ini kalau saya cermati ya memang nuansa pendidikannya pasti sangat kental gitu ya. Asesmen pendidikan, asesmen formatif dan sumatif. Ini psikologi pendidikan sekali ini. Kemudian isu di sekolah, school well-being, bullying, school refusal, pendidikan dan pencegahan intervensi. Oke. Ini ya, ini semuanya diskusi ya. Mulai dari pertemuan kedua sampai ketujuh. Betul? Diskusi? Ya. Iya. Oke, sudah UTS juga ya. Oke, baik. Saya sebelum saya mulai materi, saya akan masuk ke ini harus saya ubah ya. Saya sudah minta izin kemarin sama Pak Ahkam. Ketika saya sudah di share ini kontrak kuliah, saya diskusi dengan beliau selaku kaprodi juga gitu ya. Sepertinya harus perlu duduk bersama karena ini digabung gitu. Kalau dipisah saya sudah punya format sendiri. Tapi karena digabung sebenarnya harus diskusi terlebih dahulu ya untuk dosen pengajarnya. Jangan dulu konsep perkembangan dulu, baru nanti masuk kepada aplikasi pendidikannya. Bagaimana konsep perkembangan ejawantahkan ke dalam materi dengan pengantar psikologi perkembangan dalam konteks pendidikan. Ya, jadi perkembangannya. Jadi kami pendidikan depan pikir bahwa konsep perkembangan ini diimplementasikan dalam konteks pendidikan. Dalam konteks kita akan bicara institusi layanan pendidikan. Sebenarnya nanti perbaiki lebih nanti misalnya kalian ini sudah dewasa semua, pastinya sudah 21. Bagaimana itu dengan usia seperti ini, perkembangan kognisinya, emosinya, sosialnya, motivasinya gitu ya dalam aktivitas belajar. Ada orang dewasa itu tentunya akan jauh berbeda dengan orang yang masih remaja gitu ya. Nanti pada materi kelompok 1 gitu ya, nanti silahkan diatur sendiri kelompoknya apakah mau sama atau berbeda. Saya perlu memasukkan penerapan psikologi perkembangan dalam konteks pendidikan daycare. Sepulang pengantin ini baru saya ketik gitu ya. Saya berpikir daycare sekarang bukan lagi sebagai
solusi kedua, ketiga, keempat gitu, bukan second opinion lagi gitu ya. Tapi orang tua sudah berlomba-lomba mencari daycare untuk anak-anak usia dininya, balita-balitanya gitu ya. Saya semakin yakin bahwa lembaga layanan daycare atau penitipan anak ini itu sudah menjadi kebutuhan yang penting bagi pasangan suami istri atau dalam keluarga. Nanti akan ada penerapan psikologi perkembangan dalam konteks pendidikan PAUD. Akan ada nanti kelompok bicara tentang penerapan psikologi perkembangan dalam konteks pendidikan sekolah dasar. Ini saya jelaskan dulu, maksudnya saya sampaikan saja dulu seperti ini. Nanti ini mana yang lebih banyak? Alumni psikologi atau yang background S1-nya non psikologi? Lebih banyak psikologi S1-nya di sini. Ini. Lebih banyak psikologi. Psikologi ya. Oke. Agak sedikit tidak terlalu sulit mungkin ya saya untuk menjelaskan dalam konteks pendidikan dalam konteks beras. Kemudian ini nanti saya mungkin akan tambah satu kelompok. Project ini saya taruh di evaluasi. Jadi ketika kita UASnya nanti tidak ada UAS tertulis, paper and pencil itu tidak ada, tapi project gitu ya. Projectnya itu secara berkelompok. Projectnya secara berkelompok. Ya, ini namanya aplikasi. Mata kuliah ini aplikasi. Jadi mahasiswa bagaimana menerapkan konsep-konsep yang sudah dipelajari dalam untuk diaplikasikan dalam proyek. Ya, nanti malah saya akan menambahkan pendidikan, mungkin karena di psikologi keluarga, psikologi perkembangan itu sangat kental dengan nuansa psikologi keluarga. Nanti akan ada bagaimana pendidikan keluarga. Nah, itu juga menjadi hal yang penting untuk saya bahas gitu ya. Karena kalau di di mata kuliah ini aplikasi psikologi perkembangan di angkatan sebelumnya itu seperti itu yang saya susun gitu. Hasil dari udah ada kontrak itu kan tidak tepat ya alurnya ya. Nah, ini nanti akan saya ubah sesuai ya. Akan saya sesuaikan kembali. Nah, kalau bicara tentang daycare dan bicara tentang PAUD, maka kita kedua kelompok ini akan fokus pada usia apa? Kalau daycare dan PAUD. Dua kelompok ini dia harus bahas teori-teori, dia harus bahas seperti apa itu tahap perkembangan anak-anak. Daycare dan PAUD. Jadi ada kanak-kanak dan anak-anak. Gitu ya. Nah, nanti kalau kita bicara dua kelompok sekolah dasar, kita akan bicara anak. Ya. Dan itu kanak-kanak akan dengan anak-anak. Nah, nanti kemudian dua kelompok berikutnya, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas atau umum, itu akan bicara remaja. Dia akan bicara konteks perkembangan remaja. Bagaimana konsep perkembangan itu kemudian diimplikasikan atau dikaitkan dengan layanan pendidikan. Gitu ya. Jadi nanti di sini akan ada pasti akan menjelaskan tentang seperti apa sih perkembangan kognisinya kanak-kanak, atau apa bedanya perkembangan kognisi kanak PAUD. Perkembangan bagaimana misalnya emosinya gitu ya. Nah, proses belajarnya. Nah, itu yang kita diskusikan. Psikologi perkembangan project itu nanti akan turun ke UAS gitu ya. Bagaimana konsep perkembangan dalam pembelajaran orang dewasa. Nah, orang dewasa itu seperti apa? Tingkat mahasiswa. Gitu ya. Nanti ada kalau dia sudah, ini kalian merasa ya bagaimana polanya belajar atau kuliah yang S1, antara S1 dengan S2 itu kan jelas bedanya ya.
Jadi kalau kalau S1 itu akan lebih banyak memang apa namanya di kelas gitu ya. Kita akan lebih banyak aktivitas di kelas. Tapi ketika S2 itu tuh memang harusnya sudah ke lapangan gitu. Karena pembelajaran orang dewasa gitu ya. Nah, konsep aja konsep sapi gitu ya. Sapi satu binatang berkaki empat, kemudian warnanya apa gitu. Itu kalau pada anak kita menjelaskan kepada anak yang masih usia daycare, kanak-kanak dengan usia anak-anak, tentunya pendekatannya juga pasti akan berbeda. Kita mengajarkan tentang misalnya karakter. Karakternya apa? Disiplin. Kalau mengajarkan menanamkan atau mengenalkan karakter disiplin pada anak-anak PAUD dengan pada remaja tentunya akan berbeda. Kalau kita pakai teorinya Kurt Lewin, teori Medan. Ya, teori Medan itu tuh dikenal betul itu di psikologi pendidikan tuh harusnya diberitahu, diinformasikan itu karena itu dia dasar gitu. Kenapa kemudian kalau pada usia remaja itu reward dan punishment itu tuh harusnya seimbang diberikan. Tapi pada usia kanak-kanak itu dibutuhkan ya. Tapi penguat positif, reinforcement positif yang harus dimunculkan gitu ya. Nah, kalau pada orang dewasa tuh gimana kira-kira? Apakah masih pengaruh tuh reward dan punishment? Kalau pada orang S1, S2, S3 gitu tuh kira-kira gimana ya? Nah, itu kalau saya perbedaannya akan seperti itu. Project nanti dilakukan secara berkelompok dan sebenarnya saya ini ada mata kuliah apa itu? Yang baru itu apa? Inovasi, ada inovasi ya? Ada ya. Nah, jadi untuk project ini nanti lebih banyak ke inovasi ya. Turun ke sekolah ya, turun ke sekolah. Jadi mau di daycare kah, mau di sekolah mana gitu ya, silahkan ya. Nanti akan saya berikan panduannya seperti apa itu untuk pelaksanaan proyeknya. Ini ya, nanti saya akan ubah sedikit lagi. Nah, saya poles lagi, saya sesuaikan dengan yang mata kuliah yang aplikasi psikologi perkembangan khusus gitu ya. Karena ini kan sudah terbagi ya, sudah UTS dari awal sampai UTS itu sudah ada mata materinya masing-masing. Jadi saya harus meras betul ini ya. Oke, itu untuk gambarannya dari saya. Nah, ada pertanyaan terkait dengan ini, project ini untuk apa namanya mata kuliah kita paruh waktu kedua. Nanti saya share di grup ya. Kalau sudah saya poles kembali, saya akan masuk ke materi. Nanti akan saya materinya, kemudian silahkan dicek kembali isi-isinya. Sudah terlihat? Sudah ya. Oke. Uh, Judulnya pengantar teks. Jadi kalau dengan teknis perkembangan sebagai bentar. Jadi konsarnya itu tahapan isu dalam perkembangan, bagaimana perkembangan itu memperlu belajar gitu. Jadi memang
perkembangannya dan latar belakang yang mempengaruhinya. Kalau kita bicara konsep menurut Paul Beltes, menurut Davidoff gitu ya, teori-teori lama dalam bidang psikologi perkembangan, manusia itu sebenarnya pembelajar. Jadi dia akan bereaksi atau merespon sesuai dengan hasil belajar dia ketika dia mendapati situasi atau kondisi tertentu dalam lingkungannya. Misal pola asuh, ya pola asuh itu eksternal bagi seorang individu. Misalnya seorang anak atau remaja, dia mendapatkan pola asuh yang intens dari orang tuanya. Gaya pola asuh ini itu akan mempengaruhi bagaimana perilaku dia sehari-hari. Jadi konteksnya akan ke situ. Nanti kemudian dia masuk dalam satu lingkungan pendidikan, masuk usia sekolah. Bagaimana pendekatan atau aktivitas belajar di sekolah itu mempengaruhi perilakunya. Kan jauh berbeda itu kalau misalnya sama-sama remaja, tapi yang satu masuk di sekolah X, yang satu masuk di sekolah Y, yang memang bisa saja basicnya berbeda gitu ya. Jadi kalau misalnya dia masuk di sekolah yang memang melayani ada layanan boardingnya. Saya pernah diminta sama Atira gitu ya, tahu Atira ya, sekolah. Ada guru Atira di sini? Atau mungkin staf pegawai Atira gitu. Kalau di Atira Baruga, di sekolah Atira Baruga, Bukit Baruga, itu dia melayani SMP dan SMA-nya khusus, itu ada boarding dan non boarding gitu ya. Ada boarding dan non boarding gitu. Orang tua dan guru mungkin punya persepsi awalnya bahwa yang agak sulit ini yang non boarding. Ya, agak sulit itu mengatasi atau menghadapi siswa yang non boarding, yang tidak tinggal di asrama. Karena apa? Karena mereka begitu pulang ke rumah ya mereka sudah terkontaminasi lagi dengan bagaimana gaya di rumah gitu ya. Sementara kalau di boarding mereka cenderung seragam polanya. Mulai dari bangun sampai tidur itu mereka punya aktivitas yang relatif sama gitu ya, sehingga punya persepsi di awal bahwa masalah-masalah pada remaja-remaja ini itu akan lebih banyak gitu ya, mereka prediksikan lebih banyak itu dari siswa-siswa atau siswi-siswi yang non boarding. Tapi ternyata tidak. Yang boarding pun itu ternyata cukup banyak juga masalahnya gitu ya. Malah masalahnya lebih pelik gitu ya. Tadi sudah kalau di RPS itu tadi ada school well-being, ada bullying gitu ya. Nah, ternyata kalau kita bicara kalau dicek kasus per kasus gitu ya, kasus yang bullying itu lebih banyak di asrama dibandingkan ketika mereka siswi atau siswa ini kemudian hanya full day saja kemudian pulang ke rumahnya, tidak tinggal di asrama. Nah, ini saya pikir juga perilaku-perilaku khusus ya, yang itu memang muncul dalam aktivitas belajar siswa. Belum lagi nanti kita bicara gaya belajar. Nah, kalau bicara gaya belajar, kalau di beberapa sekolah yang ada di Kota Makassar, setiap PPDB mereka minta siswinya atau siswanya itu di psikotes untuk tahu apa bakatnya ada di mana, minatnya ada di mana, kemampuan intelijensinya seperti apa, gaya belajarnya gimana gitu ya. Keluar tuh hasilnya tuh, gaya belajarnya ini, dia punya bakat di sini, dia punya minatnya di sini gitu. Ada yang sudah teraktualisasi tapi ada yang masih berupa potensi gitu ya. Karena ada juga siswa yang dia sebenarnya nggak tahu kalau dia punya bakat di situ. Tapi kenapa belum tahu? Karena belum teraktualisasi. Tapi potensi itu ada. Nah, minat itu kan dia gali dari mana? Dari wawancara. Jadi kalau dulu ketika saya di PLP itu, saya minta untuk siswa-siswa itu harus diwawancara karena untuk tahu minatnya seperti apa, gaya belajarnya gimana gitu ya. Ketertarikannya ada di mana itu melalui proses wawancara. Nah,
itu menjadi bahan bagi guru. Oh, ternyata dia punya gaya belajarnya tuh seperti ini, kinestetik, atau gaya belajarnya itu mix auditori sama visual gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi seperti apa perilaku belajar mereka. Oke. Kalau kita mau bicara dari segi usia juga demikian. Kalau usia anak-anak itu dia lebih 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 di mana sih? Nah, ini yang psikologi bagaimana? Kalau anak-anak itu proses belajarnya melalui apa? Kalau kita bicara gaya, pakai gaya. Gaya itu ada 3 gitu ya. Ada visual, auditory, kinestetik gitu. Atau mix antara semuanya. Kalau dia PAUD atau dia daycare, dia akan lebih banyak kemana nih aktivitasnya, perilakunya? Mendengarkan, mengamati, atau kinestetik dalam melakukan gerakan-gerakan. Mungkin kinestetik, Ibu, Kenapa karena sambil berpenilai? bermain. Mungkin Ya, konsep kinestetik, uh-uh. ya, Sambil bermain. bagus, sambil bermain. Oke, good. Dalam bermain itu ada tiga-tiganya ya, mendengar, Iya, iya. auditori, mengamati, dan kinestetik. Kinestetik itu ada gerakan di situ. Ya, jadi tidak hanya dia mengamati saja, karena kalau kita bicara konsepnya perkembangan, anak itu adalah pengamat ulung. Anak itu adalah peniru ulung. Jadi apa yang dia dengarkan dia akan tiru, apa yang dia amati, dia observasi, dia akan tiru. Gitu. Tetapi karena usia ini adalah usia yang energik, usia eksplorasi, maka ya nggak bisa dong dia hanya sekedar aktivitasnya mengamati dan mendengar, tapi tidak ada itu aktivitas gerak dan lagu. Makanya kalau di TK itu biasanya kalau pagi-pagi itu mereka begitu mereka datang masuk ke gerbang sekolah itu diputarkan lagu-lagu yang untuk anak-anak gitu ya. Jadi begitu mereka masuk itu mereka mendengar suara hop hop hap hap gitu, lompat-lompat gitu. Jadi dia taruh tasnya, dia taruh sepatunya, dia lompat-lompat di kelas atau di rumput sintetis di sekolahnya. Jadi anak itu banyak bergerak dia akan sehat. Salah satu indikator anak sehat itu adalah secara fisik dia aktif bergerak. Tapi kalau pada mahasiswa di kelas kalau bergerak ya akan sangat mengganggu gitu ya. Kenapa? Karena proses belajar pada mahasiswa atau orang dewasa atau remaja lah ya, itu sudah mulai karena kemampuan kognisinya sudah pada tahap operasional formal, ya dia sudah tuntutannya sudah tinggi, menganalisa, menjabarkan, mendeskripsikan gitu ya. Kan kalau ada pada anak TK kan atau PAUD kan tidak mungkin menganalisa. Ya, tapi dia mengamati, dia mendengar, dia meniru gaya cara belajar itu salah satunya pada anak-anak itu adalah dengan menirukan. Ya, sebutkan, ucapkan seperti apa yang ibu guru ucapkan. Nah, dia menirukan, gitu ya. Tapi untuk menganalisa kan tidak. Apalagi kalau misalnya ibu gurunya tirukan apa yang ibu guru sebutkan dan tirukan gerakan yang ibu perlihatkan, yang gerakan yang ibu tampilkan. Nah, dia akan menirukan gerakan itu. Ya, tapi kalau pada usia dewasa atau remaja, ya nggak mungkin gerakan itu tidak terlalu memberikan, kecuali kalau olahraga, mata pelajaran olahraga gitu ya. Tapi kalau untuk di kelas dia tuntutannya sudah lebih tinggi, analisis, menganalisa gitu ya. Makanya ketika anak di TK itu sangat disarankan tidak menggunakan misalnya kursi yang terlalu banyak, meja yang terlalu besar gitu, karena dia perlu space yang lebih luas untuk dia bisa bergerak. Nah, kalau di kelas kita, kalau pembelajaran di masa dewasa, coba itu kelas itu seperti tribun ya. Jadi kayak menonton di stadion itu ya. Jadi ada di bagian bawah, atas, jadi bertingkat-tingkat gitu. Karena memang kalau gerakan ya nggak perlu. Kita kan lebih banyak kepada modalitasnya adalah kognitif, lebih banyak ke menganalisa. Oh, kita berdiskusi gitu. Nah, kalau pada anak-anak kan tidak. Ini konsepnya, bagaimana konsep perkembangan itu kemudian dimasukkan dalam konsep konteks pendidikannya. Dalam ruang lingkup psikologi, ilmu ini termasuk psikologi khusus karena psikologi perkembangan mempelajari kekhususan dari tingkah laku individu. Nah, ini nanti dalam proyek ini menjadi penekanan buat untuk tugas akhirnya, kekhasan pada individu. Kekhasan pada individu. Karena apa? Individu itu bergerak, kalau kita pakai konsepnya perkembangan, individu itu bergerak pada ritme yang pada tahapan perkembangan yang sama.
Jadi misalnya ya kita sama-sama lahir masuk masa bayi. Begitu masa bayi, masa kanak-kanak, anak-anak, remaja, dewasa, lansia. Itu tahapan yang memang sudah diatur sedemikian rupa. Tetapi bisa saja kematangannya berbeda-beda. Jadi usia dia matang itu bisa berbeda, tetapi tahapannya dia masih kanak-kanak, dia masih sebenarnya masih anak-anak gitu. Tetapi karena overstimulasi atau understimulasi, kematangannya jadi berbeda. Ya, misalnya kondisi sosial gitu. Karena ini anak ini berasal dari daerah, sama-sama usianya misalnya 10 tahun, berarti SD. Yang satu dari kabupaten yang kampung yang nun jauh dari perkotaan gitu ya. Tidak banyak terkontaminasi dengan digital, benda-benda digital, akses internet dan seterusnya gitu. Sementara 10 tahun yang ada di kota itu sudah sangat luar biasa dia penggunaan benda-benda digitalnya. Dia sudah punya tablet sendiri gitu ya. Dia di sekolahnya di SD itu sudah ada lab komputernya. Sementara ini anak dari nun jauh dari kota gitu ya, di kabupaten, di pelosok, itu mereka tidak tahu tentang itu. Berarti kematangan dia dalam misalnya teknologi pembelajaran itu tentunya jauh berbeda. Tapi tahapan perkembangannya sama gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi kehususan. Jadi kalau misalnya di sekolah-sekolah itu dari segi skill ya. Kalau dari segi kognitif coba cari, ada beberapa sekolah di Kota Makassar yang dia memang pakai jalurnya itu adalah jalur akselerasi. Ya, akselerasi itu percepatan gitu. Jadi kalau mau dilihat itu kemarin kan ada di UGM ya. Baru 15 tahun sudah masuk menjadi mahasiswa S1 kedokteran UGM. 15 tahun usianya, S1 kedokteran UGM. Ya kalau kita mau lihat tahapan perkembangan ya dia sebenarnya masih usia 15 tahun ya remaja tengah. Ya. Dia masih remaja tengah, tapi kenapa dia bisa masuk perguruan tinggi dengan begitu cepat dibandingkan dengan teman-teman yang lain? Nah, inilah yang menjadi pembeda. Ini berarti khusus. Maka perlakuannya juga khusus. Gitu ya, ada skripsi mahasiswa baru-baru, dia belum ujian ya, tapi bimbingan saya dia meneliti di sekolahnya sendiri kenapa kemudian banyak siswa-siswi yang awalnya masuk lewat jalur akselerasi, kemudian di tahun kedua dia sekolah, ini SMA, di tahun kedua dia sekolah ternyata nilainya anjlok. Jadi yang akhirnya bertahan di kelas akselerasi itu tidak sampai 10 orang dari yang diterima awalnya 30-an. Itu kenapa kira-kira? Nah, ini kan kasuistik, ini kan menarik sebenarnya. Kenapa apa padahal tesnya sama gitu. Ya. Tetapi kemudian bisa berbeda. Nah, yang membedakan itu apa? Nah, ini khusus kembali kepada masing-masing individu. Nah, pendekatannya akan berbeda. Belum lagi kalau kita bicara misalnya pendidikan anak berkebutuhan khusus, kehususannya juga akan jauh berbeda. Ya. Fokus pada perubahan sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Nah, ini nanti yang saya akan harapkan muncul dalam presentasi itu, seperti apa itu secara fisik pada anak-anak dengan pada remaja. Kognitifnya, kalau kita teori itu sudah jelas pasti berbeda ya. Kalau dari segi kognitif itu tahapannya di mana tuh kalau pada remaja? Bedanya dengan anak apa tuh tahapan perkembangan kognisinya? Dan sosial, emosional. Kenapa kemudian bentuk tantrumnya? Tantrum, misalnya anak disuruh kerjakan PR, dia nggak mau, mengeluh capek, kemudian diminta terus sama orang tuanya, ayo kerjakan, terus dia tantrum gitu. Kalau pada anak SD, pada anak TK nggak ada PR ya, tapi sekarang sudah banyak ya TK yang juga ngasih PR ke siswa-siswanya. Nah, itu tepat atau tidak? Nah, ini kan analisa kita ya sebagai seorang akademisi gitu ya, orang yang memang mendalami ilmu ini, itu perlu nggak sebenarnya anak TK itu diberikan PR? Atau perlu nggak anak SD itu diberikan PR? Kalau Anies Baswedan, Pak Anies begitu mengatakan dulu ketika masih menjadi Menteri Pendidikan,
dia ingin mengubah gitu ya, mengubah ini hal yang sudah puluhan tahun gitu ya selama Indonesia merdeka gitu ya. Bahkan sampai sekarang ini sudah semakin sangat gencar sekali bahwa anak-anak SD kelas 1 itu pulang-pulang baru hari pertama sekolah sudah PR-nya ada gitu ya. Setiap hari ada PR, setiap hari ada PR gitu. Sementara kalau Pak Anies melihat negara-negara yang konsep pendidikannya unggul seperti Australia, Jepang gitu ya, di SD-nya, di elementary school-nya itu sampai kelas 3 gitu ya, umur 9-10 tahun itu mereka aktivitasnya bermain. Jadi di SD-nya itu ada ayunan, ada peluncuran gitu, ada jungkat-jungkit, ada ruang bermain gitu ya. Itu tuh ada gitu. Nah, kalau kita coba cari di SD, ada nggak alat permainan seperti itu? Saya mencari di Kota Makassar tidak ada. Itu sekolah SD yang ada alat permainannya tidak ada, ya. Kecuali kalau misalnya SD sama SMP-nya itu hanya dipisahkan dengan taman aja gitu ya. Nah, jadi TK-nya di sebelahnya, SD-nya di sebelahnya gitu, satu yayasan gitu. Ya. Tapi enggak enggak ada. Nah, Pak Anies ingin mengatakan bahwa sebenarnya anak umur 9 tahun, 10 tahun tidak bisa dibebani dengan PR. Mereka bukan kognitif yang harusnya mereka dikembangkan, tapi lebih kepada sisi sosial emosionalnya. Bagaimana karakter positif itu yang mau dibangun untuk sampai 10 tahun gitu ya. Nanti 11 tahun, nah 11 tahun ini sudah mulai pra-remaja. Pra-remaja ini puber gitu ya, dia sudah mulai harus dikenalkan dengan oh ya, hidup itu ada aturan-aturan gitu ya, ada ikatan, ada hal-hal yang mengikat gitu. Kalau kamu tidak kerjakan PR, ya kamu akan mendapatkan hukuman. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu akan mendapatkan konsekuensinya, nilaimu tidak tercapai dengan baik begitu. Itu anak umur 11 tahun itu sudah bisa berpikirnya begitu. Kan kalau yang PAC itu kan anak umur 11 tahun dengan orang dewasa sama cara berpikirnya. Coba cek ya, PAC operasional formal 11 tahun itu cara berpikirnya sama dengan kita ini yang usia 20 tahun, 18 tahun gitu ya. Nah, jadi sebenarnya usia 11 tahun itulah startnya dia untuk dikenalkan, oh ya, tanggung jawab, dikenalkan untuk kalau ada PR dikerjakan gitu. Kenapa kamu belajar? Kalau ditanya anak SD, kenapa kamu ngerjakan tugas? Karena disuruh guru dikerjakan PR-nya. Kalau nggak dikerjakan gimana? Akan mendapatkan hukuman. Itu jawaban anak-anak SD itu. Anak-anak SD 1 2 3, kelas 1 2 3. Tapi kalau ditanya anak umur kelas 5, kelas 6 gitu, kenapa kamu kerjakan PR? Ya supaya saya tahu cara kerjanya gimana. Supaya saya bisa menguasai gitu. Jadi bukan takut pada hukumannya, bukan takut pada punishmentnya, tapi karena saya harus menguasai ini. Berarti kan ada tanggung jawab di situ. Nah, kalau pada anak umur 9 tahun tuh belum gitu ya, dia masih dunia main. Jadi kalau daycare PAUD ya konsep belajarnya adalah konsep bermain gitu, bukan kemudian ikutkan les sempoa gitu ya. Ini beberapa murid di TK saya itu diikutkan sama orang tuanya les sempoa. Di Antang itu ada tempat les sempoa gitu ya, diajarkan di situ les sempoa. Kalau kita bicara Bunda psikolog Handa Rosmini atau Kak Seto gitu ya, bahkan di beberapa jurnal-jurnal disebutkan bahwa untuk anak-anak usia dini, usia daycare, usia PAUD gitu ya, usia SD awal, itu yang harus dikembangkan pertama itu adalah emosinya, bukan kognisinya. Emosinya dulu, bukan kognisinya. Nah, nanti kognisi itu baru 11 tahun ke atas. Itu ya. Jadi nanti coba dikaitkan dengan bagaimana fisiknya, kognitifnya, sosial, emosionalnya. Kalau misalnya seperti kita semua ini, ada yang bekerja, ada yang sudah berkeluarga, ada yang sudah punya anak gitu, itu proses belajarnya tuh gimana gitu ya. Apakah memang apa namanya, ada nggak misalnya, ya kalau saya sih nggak mau ya, kalau misalnya saya ngasih tugas gitu, kemudian setiap pekan itu harus lapor ke saya, Bu saya sudah kerjakan ini, buktinya Bu saya sudah kerjakan. Nah itu pada anak S2 atau S3 ngapain gitu? Tanggung jawabnya dia sudah ada, harusnya dia bisa menentukan bahwa oke, saya sudah buat template schedule saya, timelinenya gitu ya. Saya harus buat ini dulu, saya buat ini yang kemudian saya ingat ketika saya S3 dulu di Malaysia itu, dosen promotor saya itu mintanya itu, kamu buat timelinemu dalam 3 semester ini kamu mau ngapain.
Semester 1 kamu mau dalam 6 semester, ya 3 tahun ya. Dalam 6 semester kamu mau ngapain? Semester 1 tuh kamu mau apa? Semester 2 mau apa? Buat itu, kasih ke saya. Nah, begitu nanti saya bawakan, mahasiswa bimbingannya semua bawakan itu, dia akan face to face ngobrol gitu. Oke, apa yang mau kamu lakukan untuk bisa tercapai nanti di semester 3 kamu sudah bisa seminar proposal? Apa yang ada dalam bayanganmu untuk itu? Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang itu model pembelajarannya itu begitu gitu ya. Nggak mau itu promotor misalnya, ayo kapan ini kita udah seminggu ini nggak ketemu, ayo ketemu kita ngobrol. Nggak mau gitu ya, nggak ada begitu. Kalau mahasiswa S1 sih masih mungkin dicari sama dosennya ya, tapi kalau S2 S3 itu enggak gitu. Nah, ini model-model seperti ini ya, yang itu tentunya konsep perkembangan itu menjadi hal yang tepat, bukan hal tepat, hal yang memang sejogjanya ya seperti itu kalau diterapkan dalam konsep pendidikan. Ini slide-nya bergerak ya deh ya, bergerak ya, oke. Nah, hakikat psikologi perkembangan, tidak ada seorang individu pun di dunia ini yang memiliki kesamaan total dengan yang lainnya. Tidak ada yang sama, even itu anak kembar identik gitu ya, itu nggak ada yang sama, pasti akan punya kekhususan tersendiri. Kalau dalam pendidikan keluarga, ibunya mengatakan, ayahnya mengatakan, kakaknya ini, adiknya ini beda sekali dengan kakaknya. Ya memang berbeda, meskipun mereka berasal dari orang tua yang sama, orang tua biologis yang sama, pola asuhnya juga sama gitu ya. Beda usianya mungkin hanya 3 tahun, 2 tahun gitu ya. 3 tahun, ada kakaknya 3 tahun, kemudian lahir adiknya, pola asuhnya sama, tapi kenapa bisa berbeda? Ya berbeda karena memang tidak ada seorang individu pun di dunia ini yang memiliki kesamaan, sehingga pendekatannya itu juga harus berbeda. Pendekatan apa? Pendekatan dalam konteks ini adalah konteks pembelajaran. Kalau yang satu misalnya, kalau dia belajar di ruang keluarga dengan TV menyala, dia ingat gitu, dia bisa masuk semua. Itu kalau adiknya. Kakaknya nggak bisa. Kalau ada pelajaran yang hafalan, misalnya hafalan apa namanya, hadis gitu ya. Anak saya kan dua-duanya kan di SD, yang satu di SD, negeri, yang satu di SD IT gitu ya. Nah, yang di SD negeri ini, kakaknya ini kalau belajar harus di kamar, nggak boleh ada suara-suara, apalagi kalau dia menghafal gitu kan ya. Tapi kalau adiknya, karena adiknya setiap minggu itu ada setoran hadis ya, setoran hadis, dia harus menghafal kan hadis itu ya. Nah, saya bilang, saya mengamati ini belajar atau nggak belajar ini anak, kok bukunya ada di meja tapi dia matanya tuh ke TV gitu ya, matanya ke TV. Tapi ketika saya diamkan, begitu saya tanya, ya hadisnya mana nih, ini hadisnya ada 3 hadis yang mau dihafal, tahu untuk disetor pekan depan. Iya, hafal Mi, coba dihafal. Betul bisa. Belajarnya kapan nak? Kan belajar tadi di depan TV, tapi TV-nya menyala gitu. Nah, sementara kakaknya nggak bisa, kakaknya harus suasana yang tenang gitu. Jadi adiknya kalau bawa pergi adiknya kemana-mana, bawa buku hadisnya gitu, belajar di mobil, dia bisa. Kalau kakaknya nggak bisa, nggak mau ikut, kenapa? Ada hafalan. Oh ya sudah, dia harus di rumah gitu. Nah, ini pendekatannya kan jadi berbeda ya. Nah, ini harus dipahami itu, karena kita orang tua itu kan rata-rata keluarga itu kan punya lebih dari satu anak ya. Nggak bisa kemudian, nah ini potensial resikonya dibanding-bandingkan gitu ya. Nah, sementara rasanya tidak elok juga untuk membanding-bandingkan anak untuk hal-hal yang itu memang sesungguhnya mereka berbeda gitu ya. Konsepsi di dalam psikologi perkembangan bukanlah pembatasan mutlak atau pasti sifatnya. Nah, psikologi itu bukan ilmu pasti gitu ya. Jadi kalau misalnya sama-sama, kalau kita pakai misalnya yang penelitian dalam psikologi perkembangan itu kan macam-macam tuh, ada cross seksional ya, ada yang usianya sama tapi lingkungannya berbeda, ada yang usianya 3 tahun misalnya, usia 1 sampai 3 tahun, kemudian usia 4 tahun sampai 6 tahun gitu ya. Kemudian dilakukan penelitian, kok anak yang 1 tahun sampai 3 tahun di komplek perumahan ini dengan anak yang umur 1 sampai 3 tahun di komplek perumahan itu kok berbeda ya perkembangannya gitu.
Padahal kan sebenarnya tugas perkembangannya sama tuh, bermain gitu ya, tugas perkembangannya bermain. Tapi apa namanya, kompetensi dia dalam aktivitas bermain itu kok berbeda gitu. Nah, ini tidak bisa bersifat, kita tidak bisa mengatakan bahwa dia harus mutlak gitu ya. Jadi sama-sama usianya 18 tahun, SMA-nya sama, kelasnya berbeda gitu ya. Sama-sama misalnya jurusannya IPA, sama-sama IPA 1, IPA 2 gitu, kelasnya berbeda tapi di sekolah yang sama, tapi yang ngajar gurunya beda kok. Nah ya, kemudian gaya belajarnya mereka berbeda, minatnya juga mereka pasti berbeda gitu ya. Nah, ini yang memang tidak bisa berlaku secara mutlak ya, tidak bisa kita pastikan. Makanya kalau di psikologi itu ketika kita membuat laporan psikologi, kita selalu mengatakan diprediksikan. Diprediksikan itu artinya diramalkan atau diperkirakan nanti akan seperti ini gitu ya. Nah, itu modelnya. Konsepsi-konsepsi yang ada hanyalah bersifat garis-garis besar atau pedoman umum yang berlaku bagi perkembangan kejiwaan individu pada umumnya. Pada tahapan perkembangan tertentu gitu. Jadi kalau misalnya kita sedang menangani atau berhadapan dengan anak SD, ya kita sudah di luar kepala tuh harusnya. Oh, anak SD itu tuh dia punya karakternya tuh begini, tipikalnya itu seperti ini. Kalau SD laki-laki itu seperti apa, SD perempuan itu seperti apa. Kemudian kita menghadapi lagi mahasiswa usianya berapa? Usianya 20 tahun gitu. Oh ya, tipikalnya tuh biasanya usia ini kan kalau 20 tahun dia mungkin saja sudah ada di semester-semester tengah-tengah gitu ya. Nah, itu seperti apa sih kondisi kejiwaannya? Coba cek itu mahasiswa-mahasiswa yang semester awal, semester tengah, semester akhir. Itu stresnya itu ada di mana tuh, stres akademiknya gitu ya. Stres akademiknya itu mesti berbeda kalau di awal, tengah, dan akhir. Nah, inilah kondisi mental, kondisi kejiwaan. Jadi kalau misalnya di awal-awal, saya tanya anak saya yang kuliah, atau saya tanya mahasiswa PA saya kalau setiap KRS-an gitu, kalau dia masih pakai jas alma mater gitu ya, semester 1, semester 2, bagaimana kuliah semester 1? Ya ternyata jauh berbeda ya Bu dengan SMA. Iya, apa yang kamu rasakan perbedaannya pada saat kamu SMA dengan ketika kamu sudah ada di Fakultas Psikologi? Sulit saya menyesuaikan diri. Di awal-awal itu penyesuaian diri itu sangat sulit di awal-awal sekolah. Sama ketika masuk di SMA, masuk di SMP, masuk di SD. Jadi peralihan gitu ya, peralihan antara dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke kuliah itu di tahun-tahun awal itu tahun-tahun yang betul-betul mereka mungkin saja mengalami maladaptif, kesulitan untuk menyesuaikan diri gitu. Tetapi ketika sudah di tengah, mereka sudah dapat tuh feel-nya biasanya. Apalagi kalau misalnya mereka suka dengan sangat suka dengan pembelajaran itu gitu ya, itu mereka sudah bisa daya antisipasinya terhadap pemicu atau resiko-resiko munculnya stres itu sudah lebih oke. Copingnya juga sudah lebih oke ya. Kalau misalnya stres di awal dulu kita nangis gitu, anak saya ketika kuliah di awal tuh nangis, nangisnya tugasnya banyak, setiap dosen ngasih tugas gitu tuh nangis gitu. Nah, tapi minta bantuan, tapi kan saya kan lebih banyak kepada ya diskusi gitu, kasih penguatan. Tapi kalau udah semester 4 semester 5 dia sudah terpola gitu. Kalau ada pun banyak tugas itu dia sudah bisa lebih ritmenya itu sudah bisa lebih dia atur, lebih matang gitu ya. Nanti di akhir itu lain lagi sumber stresornya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu udah beda itu. Tingkat stresornya udah beda gitu ya. Nah, itu ya kondisi kejiwaan yang itu menjadi gambaran setiap tahapan pendidikan atau perkembangannya. Nah, prinsip perkembangan sepanjang hayat seperti tadi yang di awal di major topik tadi itu kalau kita bicara konsep perkembangan dalam konteks pendidikan, itu adalah prinsip kesatuan organis, di mana disebutkan satu kesatuan organ yang saling mempengaruhi, setiap organ tidak tumbuh dan berkembang tanpa adanya pengaruh. Seperti pelajaran di sekolah berhubungan satu sama lainnya. Jadi kalau kita bicara kesatuan organ tubuh kita, karena kalau dalam Islam itu kan dikatakan saat gigi sakit semuanya juga sakit, satu bagian anggota tubuh kita sakit maka yang lain juga merasakan sakit, tidak nyaman. Sakit kepala itu semuanya juga menjalar ke bagian tubuh yang lain. Sama pula dengan ini, kalau kita bicaranya konteks sekolah, maka pelajaran di sekolah yang diajarkan di sekolah itu sesungguhnya tidak lepas
bukan part gitu, bukan bagian per bagian, tapi ada hubungan di antaranya. Mungkin hubungannya apa hubungannya agama dengan bahasa Inggris? Ya mungkin nggak ada hubungannya. Tetapi, nah yang mau dikaitkan ini kan adalah proses belajarnya. Oh kalau bahasa Inggris sama bahasa sama agama itu ya memang beda. Tapi ketika kita belajar bahasa Inggris itu kita belajar bahasa yang lain, bukan bahasa sehari-hari kita. Di buku itu juga stimulasinya pakainya bahasa Inggris. Chair gitu ya, kursi gitu ya, table, meja dan seterusnya. Saya lihat di buku anak saya yang SDIT. Dia ada buku bahasa Inggris, ada buku ada buku beda lagi agama bahasa Arab ya, bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi di buku bahasa Arab itu dituliskan juga di situ. Oh, jendela jidadun gitu ya. Nanti table meja itu apa bahasa Arabnya, kursi apa bahasa Arab, sama seperti yang ada di bahasa Inggris. Nggak sama memang. Pengucapannya udah beda, namanya bahasa Arab dengan bahasa Inggris jelas berbeda. Tetapi yang mau ditahu ini kesatuan organisnya ini adalah bagaimana si anak ini yang masih usia SD, usia belia ini proses penguasaan, dia menguasai kosakata baru yang dia tidak pernah dengar sebelumnya, tidak pernah dia pakai sebelumnya dalam keseharian dia berkomunikasi dengan orang tuanya atau dengan lingkungan sosialnya. Gitu ya. Jadi dia akan oh kalau table bahasa Inggris, meja bahasa Inggrisnya kalau dinding itu wall gitu ya, kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Arabnya jidadun gitu. eh, eh, jadi anak saya itu dia belajarnya begini, ketika saya ingat waktu dia belajar yang tadi jendela tadi ya. Jadi kalau wall itu dia ingat wallpaper, oh ya dinding gitu ya. Nah, jadi wall. Kemudian kalau kalau bahasa Arabnya itu dinding itu jidadun. Jidadun itu artinya oh iya, dia langsung mengasosiasikan jidat ke tonjok dinding gitu. Jadi jidadun gitu. Jidadun itu berarti dinding gitu. Jadi polanya dia akan pelajari itu. Jadi saling berhubungan satu sama lain. Agama dengan pendidikan, dulu saya mata pelajarannya ada pendidikan moral Pancasila, PMP. Mungkin sekarang apa? PPKN atau apa saya nggak ngerti. Ya dulu saya itu ingat betul, waktu saya SD itu ada mata pelajaran pendidikan moral Pancasila. Kemudian ada pelajaran agama Islam gitu ya. Oh ternyata memang kalau kita bicara pendidikan moral Pancasila, pedomannya adalah Pancasila gitu ya. Kalau kita bicaranya agama, pedomannya adalah kitab suci Al-Quran. Semuanya dua-duanya punya pedoman, tapi nilai yang diajarkan itu adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kebaikan yang diajarkan. Jadi sebenarnya anak ini diajarkan secara sosial, dia bicaranya itu moral Pancasila. Jadi pedoman hidup orang Indonesia itu adalah Pancasila, pegangan hidupnya. Nah, tapi kalau kita di Islam itu Al-Quran. Nah, Al-Quran itu bicaranya apa? Ya tetap mengajarkan kebaikan, berbuat baik, tindakan terpuji dan seterusnya. Jadi dia akan ketemu dengan benang merahnya, gitu ya. Nah, ini matematika itu kemana? Ke logika. Matematika itu ke bagaimana kemampuan dia untuk berpikir logis. Ya, nah ini kondisi-kondisi itu yang pada anak-anak eh, eh, kita bicaranya tidak part per part ya, tapi bagaimana hubungan antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lain. Kalau di perkuliahan itu tentunya akan nuansanya lebih kental ya. Kalau misalnya waktu S1 misalnya di psikologi UNM ngambilnya psikologi perkembangan anak. Kemudian lanjutannya psikologi perkembangan remaja, dewasa, lansia, psikologi keluarga, psikologi lansia, gerontologi, stimulasi anak usia dini, PAUD dan seterusnya, hambatan perkembangan anak dan remaja dan seterusnya gitu. Kita kalau kita dari awal memang sudah oh saya tertariknya di bidang psikologi perkembangan, maka saya akan mengambil mata kuliah pilihan yang itu menunjang keingintahuan saya atau kompetensi saya di bidang psikologi perkembangan. Bukan kemudian saya ambil mata kuliah itu kenapa? Karena dosennya ngasih nggak pernah dapat mahasiswanya itu dapat B, selalu dapat A gitu ya. Ngambilnya itu karena itu untuk dapat nilai, dongkrak nilai. Yaitu
cara berpikir praktis aja ya, apa namanya, berpikir praktis gitu. Tapi kalau kita mau bicara runutnya ya kita akan mencari apa namanya, mata-mata kuliah kalau kita di perkuliahan yang itu memang mendukung interest kita, minat kita ketika nanti kita meneliti atau kita berdiskusi dengan orang-orang yang memang atau pakar-pakar yang memang menguasai di bidang itu. Gitu ya. Prinsip tempo dan irama perkembangan. Tiap individu memiliki tempo dan irama perkembangan yang berbeda-beda. Ini tadi yang saya sebutkan, tidak sama. Meskipun usianya sama-sama 10 tahun, sama-sama 18 tahun, sama-sama 25 tahun, tapi kemudian tempo dan irama perkembangannya itu berbeda-beda. Ada yang lambat dan ada pula yang cepat. Prinsip ini menganjurkan adanya bimbingan yang bersifat individual dan klasikal. Makanya ada ini pendekatannya klasikal nih. Kenapa? Karena kita sudah mengassessment. Ada tadi di RPS saya di kontrak saya lihat penilaian sumatif ya apa gitu ya. Nah, kita sudah menilai bahwa anak di kelas, siswa-siswa yang ada di kelas ini ketika dites ternyata taraf penguasaan mereka terhadap mata pelajaran yang saya ajarkan itu di 7 ke atas. Di 7 ke atas. Ya, jadi ada yang 7, 8, 9, 10 gitu. Berarti ini masuk dalam kategori cukup ke sangat baik. Gitu kan ya kalau misalnya kita mau ukur gitu. Nah, kalau sudah seperti itu maka ya karena mereka ada di cukup dan sangat baik, ya kalaupun saya memberikan perhatian, maka saya akan memberikan perhatian pada siswa-siswa yang itu masih dalam kategori cukup. Yuk, kalau ada yang mau remedial silahkan. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa karena sebenarnya nilai tak sudah cukup memadai. Tapi kalau mau remedial ya boleh gitu. Misalnya ya. Ya itu bisa juga. Tetapi pendekatannya kan akan jadi berbeda. Gitu ya. Kalau mereka misalnya kalau sekolah musik gitu ya, sekolah musik itu saya mau masuk, saya mau ikut sanggar musik apa, saya mau menguasai gitar gitu. Semuanya punya minat yang sama dengan gitar. Mereka basicnya belum ada dan mulai dari nol gitu. Itu pendekatannya bisa klasikal. Kenapa? Karena mereka punya minat yang sama. Mereka punya ketertarikan yang sama. Tapi kalau di kelas itu kan bisa berbeda-beda ketertarikannya ya. Bisa saja tidak sama ya. Jadi misalnya kelas 6 itu dia ketika disebut mata pelajaran bahasa Indonesia, ada yang males gitu. Ada yang saya suka pelajaran bahasa Indonesia. Kenapa sukanya itu? Kita kalau mau dapati informasinya karena gurunya misalnya bagus cara menyampaikannya, karena saya belajar tidak belajar pun saya bisa dapat nilai yang sangat bagus di pelajaran bahasa Indonesia. Jadi setiap belajar bahasa Indonesia dia punya motivasi untuk apa namanya, ya saya memang nggak belajar sih, tapi setiap guru bahasa Indonesia datang gitu ya saya punya semangat untuk belajar. Itu bisa saja sifatnya individual, pendekatannya individual. Nah, individual ini bukan hanya terkait dengan urusan pembelajaran saja, tapi seperti tadi yang disebutkan di topik major tadi, bagaimana lingkungan kemudian mempengaruhi individual itu dan cara kita melakukan pendekatan terhadap si individu. Oh, individu ini bermasalah, siswa saya bermasalah, tapi sumber masalahnya itu ada pada kayak pola asuh. Oh, siswa saya ini bermasalah, masalahnya ada di mana? Masalahnya bukan pada pola asuh, tapi pada teman-temannya, gitu. Orang yang dia temani untuk berteman, gitu. Oh, ternyata masalahnya ini bukan pada orang tua, bukan pada temannya, tapi masalahnya ada pada siapa? Kepribadian si anak atau karakter si anak. Nah, ini pendekatannya bisa saja individual. Jadi kita orang psikologi perlu tahu bahwa oh ini saya bisa, kalau pelatihan itu biasanya akan klasikal, pembelajaran juga biasanya akan lebih klasikal. Tapi isu yang sekarang itu homeschooling gitu ya. Homeschooling itu tuh gimana tuh? Kalau dulu orang dilakukan homeschooling itu karena untuk orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu itu misalnya kalau dulu itu artis-artis itu kan jam kerjanya ya, dia SMP, dia SMA, dia SD gitu, dia ikut sinetron gitu, nggak sempat untuk belajar, nggak sempat masuk sekolah gitu ya. Nah, dia bisa homeschooling, gurunya dipanggil ke rumah. Tapi sekarang tidak, trennya itu orang tua yang menentukan anaknya homeschooling atau tidak homeschooling, meskipun dia tidak punya aktivitas di luar sana.
Saya punya kenalan sahabat gitu, tiga anaknya, tiga-tiganya dia kasih homeschooling. Dia nggak mau masukkan anaknya, dia hanya masukkan di TK karena dia mengatakan TK itu penting karena basicnya di situ, skill, social skill, soft skillsnya itu ada di TK. Jadi karena usia bermain ya, masa dia mau bermain sendiri atau bermain dengan teman-teman, dengan kakak dan adiknya saja. Jadi dia dimasukkan ke TK. Tapi ketika SD, orang tuanya sendiri yang mengajarkan dirinya homeschooling. Ya karena orang tuanya lulusan PGSD ya. Nah, jadi orang tuanya yang dampingi anak-anaknya belajar. Tiga-tiganya anaknya homeschooling dan bagus. Prosesnya bagus. Apa nggak khawatir tuh bagaimana nanti sosialnya? Enggak kok. Kan tetap saya berikan haknya untuk dia berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Ya. Dia kan juga saya ikutkan, kalau misalnya saya kan punya teman-teman juga gitu, teman-teman, apa namanya, besti-besti gitu ya, bawa kalau ada pertemuan apa arisan gitu bawa anak gitu ya. Nah, itu juga saya berikan haknya untuk bermain, untuk ketemu dengan yang lain. Toh homeschooling juga bukan artinya dia di rumah terus, tidak, tapi kan tetap belajarnya kan seperti belajar, malah saya lebih enak mengatur jadwal belajarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Nah, ini bisa saja. Kalau anak berkebutuhan khusus dia individual. Ya, akan lebih banyak kepada individualnya, porsinya, ya. Tiap golongan mengikuti pola perkembangan yang sama. Nah, ini yang disebutkan sama ini artinya apa? Setiap individu memiliki perbedaan dan variasi individual akibat pengaruh lingkungan hidup dan pembawaan yang berbeda, tetapi juga memiliki kesamaan yang besar. Prinsip ini juga memungkinkan adanya pendidikan yang dapat digunakan secara terus-menerus dari generasi satu ke generasi berikutnya bagi individu yang umurnya sebaya. Ingat, yang sebaya. Konsep perkembangan ini masuk lagi di sini. Gitu. Jadi, pola perkembangan yang sama itu kalau dia satu tahapan perkembangan. Berapa usia anak? Tak 10 tahun. Oh iya, kita punya bayangan, oh anak umur 10 tahun itu dia punya konsep perkembangan yang seperti ini nih harusnya. Berapa usia anak? Tak 17 tahun. Oh iya, langsung muncul di dalam pikiran kita. Oh, milestone-nya ya, tahapan perkembangannya anak 17 tahun tuh dia sebenarnya harusnya seperti ini nih. Gitu. Jadi sama untuk umur yang sebaya. Atau dengan kata lain, sama untuk tahapan perkembangan yang sama. Jangan bandingkan antara anak TK dengan dengan remaja, dengan mahasiswa, ya mestinya nggak sama. Tapi kalau sama-sama TK, usia TK, sama-sama usia SD, ya tentunya itu sebaya gitu ya. Misalnya kita menyediakan bangku, papan tulis, ruang yang dapat ditempati anak yang baru masuk sekolah. Nah, ini juga bisa jadi beda pendapat juga. Tadi saya sebutkan, saya kalau di TK itu saya minimalisir itu bangku dan meja. Kalaupun ada itu hanya dipakai sesekali. Ya, gurunya juga begitu, guru-guru saya di TK itu mereka lebih leluasa dan anak-anak juga lebih lebih ekspresif ketika di kelas itu tidak banyak meja dan kursi. Jadi ketika mereka masuk ke sekolah ya di awal itu ya boleh gitu ada meja dan kursi, ya papan tulis gitu ya. Kemudian mereka duduk di kursinya masing-masing. Biasanya kan ditempel itu mejanya ya, namanya ya, namanya ini, namanya ini. Jadi dia tahu bahwa oh kalau saya masuk masuk kelas ini meja saya, ini kursi saya. Gitu dia tahu gitu ya. Ini kan belajar juga terkait dengan cognitive map ya. Nah, mapping gitu. Nah, tapi ketika sudah proses pembelajaran di bulan-bulan berikutnya, nah itu biasanya sudah mulai disingkirkan kursi dan meja. Gitu, anak-anak akan lebih banyak apa namanya, perilakunya itu lebih aktif gitu ya kalau di kelas itu tidak ada kursi dan meja yang menghalangi gerak gerak mereka. Gitu. Tapi kalau perkuliahan ya biasanya kalau dia klasikal ya ya berarti ya ada itu, ada meja dan kursi gitu. Tapi kalau misalnya lapangan gitu, nah ini juga isu tentang sekolah alam ya. Nah mungkin nanti ada yang mengangkat juga isu tentang sekolah alam. Bagaimana konsepnya sekolah alam? Ada yang guru sekolah alam di sini? Konsep belajarnya gimana tuh kalau sekolah alam? Apa sih yang dituntut, yang diingin, yang menjadi target dari sekolah alam itu? Apa yang menjadi targetnya?
Ada yang pernah masuk tahu kurikulum sekolah alam? Salah satu bentuk kecerdasan kalau menurut Howard Gardner itu adalah kecerdasan alam, kecerdasan natural. Jadi mereka memang akan lebih banyak karena memang ini alam gitu, maka mereka akan lebih banyak memanfaatkan area-area yang ada di lingkungan sekolah untuk dijadikan tempat belajar. Kalau ada sekolah alam gitu ya, misalnya oh ya konsepnya adalah mau membangun bagaimana kecerdasan natural pada anak-anak. Maka di sekolah itu berdekatan dengan sungai. Mereka punya aktivitas di sungai gitu ya. Kemudian di Cendikia itu ada ya yang dekat Pakato itu ya. Nah, itu ada sekolah SMP, SMA boarding di situ. Itu mereka dibuatkan kurikulum itu, oh mereka berkebun, mereka beternak gitu ya. Ada lahan yang digunakan untuk peternakan. Mereka ada sungai di situ ya, bahkan mereka bisa kunjungan ke pantai gitu ya. Mereka bisa apa namanya, bisa eh, eh, apa itu, ke sawah gitu ya. Jadi ke alam lah, intinya tuh alam gitu. Tapi bobot apa namanya, pelajarannya gimana? Apakah melulu mereka ngurusin alam, tidak kemudian belajar matematika, nggak belajar bahasa Inggris, nggak belajar keterampilan-keterampilan yang lain gitu ya, atau pelajaran-pelajaran lain? Ya tidak, mereka juga belajar itu. Tetapi konsep pembelajarannya itu mendekatkan mereka dengan alam. Sama kalau dia TK, TK-nya itu pakainya konsep sekolah alam. Jadi mereka tidak di kelas, mereka duduk di atas rerumputan, main games di situ gitu ya. Guru mengenalkan satu konsep materi tertentu, tapi duduknya di luar, moving gitu ya, pindah-pindah mereka nyari tempat. Nah, ini kan menarik sebenarnya ya kalau kita mau ngecek bahwa oh untuk anak TK itu sangat bisa sekali sekolah alam itu digunakan. Bahkan mereka akan lebih ekspresif gitu ya ketika mereka belajar di alam terbuka. Prinsip konvergensi, prinsip ini menyatakan pentingnya pembawaan dan lingkungan terhadap perkembangan individu. Hanya dengan adanya kerjasama yang baik antara faktor bawaan dan lingkungan, maka perkembangan akan baik. Nah, ini fungsi guru nih ada di sini. Fungsinya orang tua ada di sini. Jadi setiap anak itu punya karakter masing-masing, punya pembawaan masing-masing. Tetapi lingkungan rumah, lingkungan sekolah gitu ya, lingkungan sosial itu akan memberikan warna tersendiri bagi tumbuh kembang anak. Kalau misalnya dia diberikan kesempatan untuk masuk sekolah TK gitu ya, di usianya 4 tahun, usia yang pas gitu ya untuk masuk ke TK, 4 tahun 5 tahun, kemudian dikenalkan dengan berbagai macam stimulasi yang baik untuk sesuai dengan tahapan perkembangan mereka, ya mereka akan terbentuk. Ini kalau kita pakai teorinya Bronfenbrenner ya, Uri Bronfenbrenner itu bicaranya bagaimana sinergitas antara lingkungan rumah dengan lingkungan sekolah ya. Jadi faktor bawaan dan lingkungan itu saling berinteraksi. Tidak bisa kita ya bawaannya begitu, dia pendiam. Jadi kalau pendiam itu gimana? Agak sulit buat dia untuk berinteraksi, introvert gitu. Agak sulit buat dia untuk berinteraksi. Ya, saya kasih homeschooling aja deh gitu. Oh ya, tambah tidak berkembang itu kompetensinya ya, kompetensi sosialnya terutama. Tapi kalau misalnya dia kemudian diajak tetap berinteraksi dengan teman-temannya yang lain di sekolah yang memang mendukung atau mensupport, tenaga pengajarnya juga oke gitu ya, kurikulumnya juga tidak membuat banyak tekanan gitu. Nah, ini saya pikir juga akan, prinsip ini juga pastinya akan justru saling melengkapi. Prinsip kematangan, efek usaha belajar bergantung pada tingkat kematangan yang telah dicapai oleh individu. Ada yang bisa naik sepeda di usia 3 tahun, roda 4, ada yang bisa di usia 6 tahun, 7 tahun. Saya kalau di TK itu ada sepeda roda 3, sepeda roda 4 gitu. Jadi ada anak yang begitu dia masuk pertama sekali ke TK PPDB, langsung dia naik sepeda. Jadi saya akan tanya ke orang tuanya, sudah biasa di rumah naik sepeda? Ya, biasa sekali bu.
Nah, suka dia naik sepeda. Kalau sore-sore itu sudah pergi main sepeda sama teman-temannya. Tapi ada anak yang umur 5 tahun masuk ke TK, lihat sepeda, ayo, sepedanya roda 4 roda 3 kan, kalau dia naikin nggak mungkin jatuh ya, karena berimbang tuh, ada roda kiri roda kanannya kan. Nggak bisa, mengayuhnya nggak bisa gitu. Coba pegangan ke pegangannya sepeda, nggak bisa, kagok gitu, kaku gitu ya. Nah, ini saya pikir pastinya kematangan ini, kalau kita bicara konsep perkembangan ya, kapan si individu itu mendapatkan kesempatan atau peluang untuk belajar satu pelajaran tertentu. Pelajaran itu tidak mesti pelajaran sekolah, tapi pelajaran atau pengalaman baru gitu ya. Kapan dia diberikan pengalaman baru, nah itu kan sesuai dengan, harusnya dengan prinsip kematangan. Makanya kalau kita bicara kematangan itu mesti sifatnya bisa saja berbeda-beda ya. Jadi di 3 tahun dia bisa lepas pampers, tapi ada yang 3 tahun dia belum bisa lepas pampers. Kenapa bisa ini? Kok bisa berbeda ini tingkat kematangan dia untuk urusan toiletrisnya, toilet trainingnya? Oh ya, karena pendekatannya juga berbeda. Setiap proses perkembangan terdapat hasrat untuk mempertahankan diri. Jadi misal adanya nafsu makan, tidur, minum, istirahat, dan menghindar dari berbagai bahaya. Ini saya teringat dengan sekolah-sekolah seperti di Cina, Hong Kong gitu ya, di Taiwan. Itu mereka mewajibkan untuk siswa itu tidur siang 1 jam. Coba cek ya, di Cina itu bagus ya pendidikannya ya. Jadi ternyata mereka mengatakan, mencari tahu, ternyata tidur siang itu maknanya, manfaatnya besar sekali pada individu, terutama pada anak-anak. Ya makanya dulu ketika saya kecil dulu, pulang sekolah ya tidur siang gitu. Nanti habis bangun tidur siang itu ya baru bisa main gitu. Ternyata manfaat tidur siang itu luar biasa. Dulu kan di zaman saya 80-an itu nggak ada itu full day sampai sore, itu nggak ada. Orang ibu-ibu tuh pada rata di rumah jadi ibu rumah tangga. Jadi anak-anak pulang jam 12, jam 1 ya, begitu pulang ke rumah, ibu ada di rumah, makanan sudah tersaji, makan gitu ya, tidur siang. Nanti bangun tidur main sebentar baru kerjakan PR gitu. Ya begitu rutinitasnya. Nah, ternyata tidur itu buat buat anak-anak itu sangat membantu pertumbuhan dan perkembangannya. Ya, sekarang anak-anak full day. Full day sampai jam 4, nanti tidur sebentar kalau dia di mobil antar jemput atau dijemput orang tuanya gitu ya, sempat tidur di motor atau sempat tidur di mobil gitu ya, nanti pulang bersih-bersih, makan, kerja PR gitu. Jadi nggak tidur siang. Nah, kalau di Hong Kong, Taiwan, Cina itu yang saya lihat di internet, itu mereka mewajibkan siswanya untuk tidur siang. Ya, jadi ketika tidur siang itu tidak ada aktivitas. Mereka tidur di masing-masing matrasnya gitu ya, bawa 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 peralatan tidurnya masing-masing. Tidur di kelas gitu. Nah, ini saya pikir membantu juga kalau dalam proses belajar itu tentunya. Belum lagi kalau istirahat. Kenapa istirahat itu 15 menit diberikan ketika sudah 55 menit 55 menit atau 60 menit anak-anak itu belajar di kelas, kemudian diberikan kesempatan untuk istirahat. Ya, karena memang istirahat itu penting buat anak-anak, ngecasnya kan di situ ya. Istirahatnya mahasiswa dengan istirahatnya anak SD sama enggak? Kalau jam istirahat. Kalau anak SD istirahatnya gimana? Istirahat antar pelajaran, dari satu pelajaran ke pelajaran yang lain tuh ada jam istirahat gitu, 15 menit tuh ngapain dia? Perilakunya ngapain? Biasanya Main. main Main ya. atau jajan di Bahkan kantin biasanya. jajan di kantin, main gitu tuh dia itu. Jadi bahkan ada anak-anak yang, kalau saya ingat dulu, saya di dalam tas saya itu selalu ada karet gelang yang sudah dipanjang untuk main lompat karet gitu. Jadi begitu, karena bawa bekal dari rumah. Jadi orang tua zaman dulu itu bawakan bekal anaknya dari rumah. Jadi begitu jam istirahat, makan, terus main lompat karet gitu yang perempuan. Kalau laki-laki itu keluarkan bolanya dari tasnya, dia bisa main di halaman sekolah gitu ya. Tapi kalau mahasiswa jam istirahat, pergantian mata kuliah, apa yang dia lakukan? Makan? Ya mungkin oke, kalau sekelasnya ada, sekolah kampusnya ada kantin, apalagi selain selain itu.
Ngobrol Bu biasanya. Ngobrol di kelas. Ya, kalau anak-anak apa ngobrol di kelas ya nggak ada, malah mereka akan baku tarik-tarik untuk langsung ke lapangan. Ya, kalau sekarang mungkin HP ya, kalau mereka dibolehkan bawa HP ya begitu bunyi bel sekolah langsung HP-nya dikeluarkan gitu. Kalau zaman saya dulu enggak. Ya, macam-macam dibawa di dalam tas untuk main-main gitu. Ya. Nah, ini kan paling bahaya apa ini? Ini bahaya bukan dalam kategori bahaya yang berat seperti apa ya, tapi kalau kita mau bicara karena kita ilmu psikologi ya bahaya kelelahan ya. Jadi lelah gitu belajar terus harian mata harus ke papan tulis gitu ya. Belajar itu kan siap siaga kan. Kalau ditanya guru yang jawab gitu kan, ketakutan ada ketakutan mungkin ada kecemasan nggak bisa jawab, ada merasa ada tekanan begitu karena gurunya agak killer atau bagaimana gitu. Jadi potensi bahaya yang lebih kepada bahaya psikologis itu muncul dalam aktivitas belajar. Ya belum lagi kalau misalnya sekarang eranya pembulian. Ya, jadi misalnya dalam aktivitas belajar juga terjadi pembulian, perundungan pada siswa bahkan di dalam kelas gitu. Jadi kondisi ini seperti istirahat gitu ya, sejenak untuk makan atau minum atau tidur itu membuat mereka jadi lebih rileks gitu ya untuk urusan istirahat. Sifat psikis tidak timbul secara berturut-turut tetapi dalam waktu yang bersamaan. Sifat psikis ini misalnya kita mau setiap individu tadi berbeda gitu ya. Mereka punya coping strategi yang berbeda-beda ketika mereka berada pada situasi yang dalam tanda kutip itu dianggap sebagai sebuah ancaman atau bahaya gitu ya. Nah, biasanya sebelum misalnya begini kayak anak-anak kecil itu kalau TK itu kan sering tantrum ya. Ya biasa, amarah yang tidak terkendali begitu. Itu normal ya normal. Pada anak-anak 6 tahun ke bawah, 7 tahun ke bawah itu normal. Kenapa? Karena memang mereka pengelolaan emosinya gitu ya. Kemudian belum tahu cara bagaimana mengekspresikan emosi yang tepat atau yang baik dalam situasi-situasi tertentu karena pengalamannya juga belum banyak atau bahkan mungkin tidak mendapatkan model yang bagus dari orang tuanya bagaimana cara menahan amarah supaya tidak tantrum gitu. Tetapi kan sebelum sampai ke tantrum itu kan ada prosesnya. Ya, prosesnya misalnya ya kalau anak-anak pada situasi bermain itu apa sih yang potensial membuat dia marah? Ya, misalnya kontak fisik gitu ya. Atau ada properti. Jadi apa yang dia punya itu kemudian diambil atau direbut oleh teman-temannya. Dalam konteks bermain maksudnya tidak merebut tapi mengambil gitu ya, mengambil untuk dilihat kemudian itu dikembalikan. Tapi itu dia merasa itu sebagai satu kondisi yang tidak menyenangkan, ancaman gitu bahwa ini properti saya. Saya kalau di TK itu kan makanya saya buat aturan anak-anak dilarang membawa mainan dari rumah. Kalau dulu saya bolehkan, tapi ternyata banyak kasus anak-anak yang bawa mainan, yang dibawa ke sekolah itu mesti mainan kesayangannya. Ya nggak mungkin mainan yang tidak dia sukai, tapi mainan kesayangannya. Nah mainan kesayangannya inilah yang kemudian dia pinginnya tuh mainan itu ya sama dia aja, dia pegang gitu. Tapi satu saat jatuh karena tersenggol temennya yang lari atau temennya punya keinginan yang sangat luar biasa untuk melihat mainan itu sementara dia nggak punya akses untuk melihat, dia ambil, dia rebut gitu ya. Nah ini kan tidak nyaman buat si individu. Nah ini mesti kan rasa takut dulu, rasa cemas dulu, marah dulu, baru tantrum gitu kan biasanya kan begitu ya. Nah nanti kalau di TK itu kan biasa satu nangis ya nangis semua gitu ya. Kalau sudah nangis semua ya kita bisa mengatakan bahwa mereka berada pada satu emosi yang sama gitu ya. Tetapi bisa saja pemicunya berbeda-beda gitu. Tapi fase-fasenya sampai dari mulai dia eh, marah sampai kemudian marah yang tidak terkendali tantrum itu kan ada prosesnya. Secara berturut-turut itu bisa dipelajari ya. Ini prinsip perkembangan menurut para ahli, ini saya pikir bisa dibaca sendiri ya. Jadi Harlock itu kan ada bukunya. Ya, jadi kalau dia dalam konteks perkembangan itu seperti apa? Contoh misalnya, adanya perubahan, manusia tidak pernah dalam keadaan statis. Dia akan selalu mengalami perubahan mulai pertama pembuahan hingga kematian tiba. Jadi intinya perkembangan itu adalah perubahan, change. Ingat kalau di S1 itu di mata kuliah perkembangan anak itu ada yang disebut dengan kalau kita bicara perkembangan maka di situ ada change, ada perubahan. Tidak mungkin itu manusia bersifat statis.
terus begitu dari mulai lahir sampai wafat, tuh nggak mungkin, mesti ada dinamikanya, ya. Nah, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Ini semua meyakini itu. Bahkan dari orang-orang yang bekerja di BKKBN, dokter-dokter anak juga meyakini bahwa perkembangan awal 3000 hari pertama, 1000 hari pertama, 9 bulan 10 hari dalam kandungan itu adalah proses yang sangat kritis bagi seorang individu dalam tahapan perkembangan. Ya, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Jadi tidak bisa perkembangan itu kan terjadi perubahan, adanya perubahan. Perubahannya itu harusnya progres ya, bukan regres atau stagnan. Jadi harusnya progres. Kenapa orang dewasa ketika dia menghadapi satu permasalahan, dia sudah lebih lihai untuk mencari solusinya. Dia sudah lebih tahu sela-selanya ketika dia menghadapi satu problematika tertentu, karena dia sudah punya banyak pengalaman. Ya, dia sudah belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kalau pada remaja ketika ada problematik, ada permasalahan, ya bisa saja langsung main fisik. Bisa saja kemudian pembulian yang terjadi. Ya, karena apa? Pengalaman mereka belum banyak. Proses belajarnya itu belum betul-betul maksimal. Karena pengalamannya belum ada, belum banyak gitu ya. Tapi kalau pada orang dewasa, mereka sudah lebih lihai memainkan seperti apa ini jalan keluarnya, seperti apa ini solusinya. Nah, ini semua sangat tergantung pada proses kematangan, ya, sangat tergantung pada proses kematangan. Kematangan itu apalagi bicara tahapan perkembangannya. Pola perkembangan dapat diramalkan, tadi dapat diprediksi, ya, dapat diramalkan ya. Kalau dia bisa melewati masa SD-nya dengan baik, prestasinya baik, bagus, akademik maupun non akademik, maka ya bisa diprediksikan, bisa diperkirakan, diramalkan dia akan masuk ke SMA, ke sekolah lanjutan SMP yang juga bagus gitu ya. Kalau misalnya dia kemudian tidak punya motivasi belajar yang baik, capaian akademiknya juga tidak baik, ya kita bisa memprediksi dia akan masuk di sekolah-sekolah yang ya sesuai lah dengan capaian pembelajaran dia gitu. Kalau dia mau ikut sekolah kedinasan, ya kalau dia nggak usaha total, ya rasanya nggak mungkin bisa dapat gitu ya. Kita akan lihat itu bagaimana track recordnya dari perkembangan-perkembangan sebelumnya untuk kita ramalkan di kemudian hari. Terdapat perbedaan individu dan perkembangan, tadi sudah dibahas. Setiap tahap perkembangan memiliki bahaya yang potensial, bahaya, resiko. Kalau pada anak-anak, bahaya yang potensial itu adalah terluka secara fisik dan terluka secara batin. Ya, kalau makanya disebutkan usia 5 tahun ke bawah gitu ya, 5 tahun ke bawah itu adalah usia luka. Luka, tahu luka ya, luka fisik, luka fisik. Jadi biasanya coba di antara kalian coba cek ada nggak luka fisik pada waktu kecil, ya. Nah, itu biasanya membekas tuh luka fisik, apakah di dagu atau di telinga, jatuh di jalan gitu. Karena apa? Anak-anak itu 5 tahun ke bawah dia nggak ngerti konsep bahaya. Manjat itu buat dia menyenangkan, tapi tidak tahu bahwa manjat itu bisa membuat dia jatuh dan cedera. Itu anak-anak nggak berpikir. Naik sepeda itu bisa dia naik dan sekencang-kencangnya gitu. Ya, di penurunan dia bisa menurun gitu, nggak pakai rem gitu. Karena dia nggak tahu bahwa itu bisa membahayakan. Jadi bukan dia tidak mau tahu, tapi tidak tahu bahwa itu bisa membahayakan. Gunting kuku saja, gunting kuku gitu ya. Kalau dia misalnya, sini ibu guntingkan kuku, tak, nggak mau, saya mau gunting sendiri. Gunting sendiri, iya, silakan gunting sendiri. Tapi potensi bahaya itu juga besar loh. Di gunting kuku itu kalau pada anak-anak umur 4 tahun, 5 tahun mau gunting kuku sendiri, gitu ya. Ya bisa mungkin, tapi akan lebih banyak luka-lukanya, gitu. Jadi kenapa? Karena mereka tidak mengenal bahaya, tidak tahu bahwa itu potensial berbahaya. Nah, itu secara fisik. Secara psikologis, nah ini lebih kepada eksternal. Jadi bagaimana gurunya mengajak hubungan dia dengan gurunya, interaksi dia dengan gurunya, apakah gurunya itu adalah seorang guru yang betul-betul penyayang bagi anak-anak. Makanya kalau open recruit ya di daycare atau di TK gitu ya, itu selalu ada diselipkan di situ di lowongan kerjanya itu, menyukai aktivitas bersama anak atau menyukai dunia anak. Itu syarat yang penting kalau buat saya.
Kenapa? Ada orang yang memang dia lulusannya PG PAUD, pendidikan guru PAUD ya, pendidikan anak usia dini, atau punya pengalaman mengajar anak TK di beberapa sekolah gitu, tapi kalau dia secara psikologis dia nggak suka dengan anak, ya itu akan ada sekat. Ini juga menjadi potensi bahaya juga ya, kalau kita anak-anak kita diasuh oleh orang-orang yang memang sebenarnya tidak terlalu menyukai aktivitas bersama dengan anak. Kita saja yang suka dengan anak bisa boringnya luar biasa nemenin anak main di daycare terutama ya. Tapi kalau di apa namanya, orang yang memang lebih-lebih orang yang tidak terlalu suka dengan aktivitas bersama anak, ya akan cepat eh, apa apa namanya, cepat merasa tidak suka atau nggak nyaman, bosan gitu ya dengan anak. Nah ini saya pikir juga menjadi hal yang potensial juga menimbulkan bahaya secara psikologis. Ini menurut Samsu Yusuf, proses perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti, tidak pernah berhenti. Tadi saya sebutkan bahwa kalau kita bicara psikologi perkembangan, maka kita akan mulai dari masa pembuahan dalam kandungan prenatal hingga sebelum kematian. Jadi meskipun usianya sudah sangat lanjut, tapi tetap dia berproses. Proses itu akan terhenti ketika kematian terjadi. Jadi tidak akan mungkin berhenti proses itu. Apakah itu prosesnya progres, regres, atau stagnan? Kalau pada usia anak-anak remaja itu harapannya progres. Ya, jadi pencapaiannya itu mengarah kepada pencapaian yang optimal. Progresnya bagus. Tapi kalau dia sudah mulai masa dewasa tengah ke dewasa akhir lansia, ya dia tetap akan progres. Dia tetap berproses, tapi tapi prosesnya itu bukan ke progres, tapi ke regres, ke apa namanya, penurunan fungsi fisik, penurunan fungsi indera, panca indera, penurunan fungsi sosial, emosi, moral, mengalami penurunan semua. Tapi semuanya berproses, ya. Semua aspek perkembangan saling mempengaruhi sistematis. Perkembangan mengikuti pola satu arah tertentu karena perkembangan jadi secara teratur. Arah tertentu itu tadi tahapan perkembangan, ya, nggak mungkin dibalik-balik ya. Tahapan perkembangannya itu runut. Perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan, ada yang cepat dan ada yang lambat. Tadi juga disebutkan dia cepat atau lambat. Sama-sama usianya 10 tahun, tapi ternyata yang satu sudah haid, yang satu belum haid. Ya ini kan mesti kan akan ada perbedaan, ya. Atau misalnya sama-sama usia 13 tahun, tapi yang satu tinggal di rumah karena sekolahnya bukan sekolah boarding, yang satu tinggal di boarding school karena orang tuanya ada di Papua, dia ada di Makassar. Ini perkembangannya pasti akan berbeda. Meskipun mereka dalam satu tempo tahapan perkembangan yang sama, tapi perjalanannya itu mesti berbeda, ya. Mungkin bisa lebih cepat rasa tanggung jawabnya muncul ketika dia di 13 tahun itu masuk boarding ketimbang yang 13 tahun itu di rumah. Jadi kalau pada aspek tanggung jawabnya atau disiplinnya bisa saja berbeda, ya, karena lingkungan yang dia tempati juga berbeda, ya. Setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Setiap individu yang normal akan mengalami tahap fase perkembangan, misal bayi, anak-anak. Nah ini sudah runut ya. Jadi setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Ciri khasnya itu tadi karakteristik anak itu gimana, karakteristik usia dewasa gimana, karakteristik usia remaja gimana gitu. Jadi dia akan punya ciri khas. Kenapa kemudian ketika usia SMP itu prestasi itu cenderung menurun ketika usia SMP. Jadi 11 tahun, kemudian itu sedang puncak-puncaknya 11 tahun gitu ya, tapi ketika memasuki SMP itu mulai menurun. Prestasinya itu biasanya tidak sebagus yang sebelumnya. Apakah itu sesuatu yang proses yang alami? Proses yang alami. Karena begini, transisi dari SD ke SMP itu jauh berbeda. Apa yang dirasakan? Perubahan apa yang paling dirasakan antara masuk dari lepas SD dan masuk SMP? Ada yang masih ingat nggak? Apa itu? Pembelajarannya, Bu, kayak beda banget, jauh. Pelajarannya, oke. Seperti apa kalau di SD dan di SMP? Kalau SD mungkin Pelajarannya.
misalnya aja di matematika ya, misalkan kayak matematikanya masih hitungan-hitungan sederhana. Terus pas Mm-mm. pindah ke SMP udah mulai masuk tuh yang X apa dan lain sebagainya. Jadi kayak Mm. panik. Ya, itu menimbulkan apa itu secara psikologis? Kalau bagi saya awal-awal dulu kayak tertekan bu kayak ini saya harus mulai dari mana gitu. Kalau kayak Ya, gitu dulu. mm-mm, mm-mm. Dari banyak ada beberapa hal yang kalau saya catat dari klien gitu ya, yang itu transisi dari SD ke SMP. Beda kalau SMP SMA nggak terlalu itu, ya. Nah, tapi SD dan SMP itu terasa sekali itu perbedaannya. Apa namanya? Nuansa nuansa ketidaknyamanan itu tuh muncul gitu. Kalau masuk ke SD, kita kan nggak berpikir siapa teman saya nanti, teman saya baik atau tidak, gitu kan, gurunya baik atau tidak, gitu. Kita nggak si anak SD yang baru lepas dari TK masuk ke SD itu tidak ada tuh anak yang tidak suka masuk SD itu udah dia bahkan siapkan sendiri seragamnya di hari pertama, tasnya, sepatunya, dia beli semua peralatan apa namanya ATK pembelajarannya excited begitu masuk SD. Dia nggak tahu, nggak berpikir temanku nanti gimana, asik nggak temanku, nggak, dia nggak berpikir begitu karena memang masih dunia bermain. Jadi namanya konsep bermain itu anak bisa bermain dengan siapa saja bahkan tidak dengan orang yang dia kenal, dia bisa asik bermain. Itu konsep bermain pembelajaran pada anak-anak, ya. Jadi kalau kita mengumpulkan anak-anak di satu tempat mereka nggak saling kenal nggak apa-apa, mereka itu akan cair dalam kurang dari 1 jam, setengah jam itu akan cair, ya. Mereka bisa asik main dengan siapa saja tanpa mengenal nama lawan mainnya. Tapi ketika tamat dari SD mau masuk SMP, apa yang mereka takutkan anak-anak remaja-remaja ini yang buat mereka khawatir? Pembelajarannya sih oke, makanya pastinya sudah jauh berbeda dengan yang SD, ya. Apa yang mereka takutkan? Apakah urusan akademik? Bukan bu. Urusan Tamatan. pertemanan mungkin Ibu. Iya Iya, teman. Nah, iya, urusan urusan akademik itu mereka bisa mereka pelajari sendiri. Kenapa? Karena kemampuan kognisi mereka, mereka bisa. Oh ya, bisa kok, gampang kah? Yang penting ditahu aja konsepnya gitu. Pelajaran itu tidak menjadi sesuatu yang menakutkan buat anak-anak tamat SD ke SMP. Tapi yang non akademik ini loh yang mereka khawatirkan. Kira-kira sekelas dengan siapa ya, nanti temanku gimana ya, dibully nggak ya. Jadi mereka akan sangat khawatir dengan urusan itu. Nah, itu yang mempengaruhi proses akademik mereka. Makanya pendampingan masa MPLS, masa pra pengenalan lingkungan sekolah MPLS gitu ya, di SMP, di SMA, di SD kayak sepertinya enggak ada ya masa MPLS ya. Karena itu tadi anak-anak kan natural, perilakunya kan sangat alami ya. Nah, tapi kalau SMP dan SMA mereka perlu dikondisikan untuk tahu tentang lingkungan sekolah. Apalagi sudah ada seniornya nih, yang MPLS nanti siapa? Kakak kelas 9-nya, kelas 3 SMP-nya, kelas 12, kelas 3 SMA gitu tuh. Apalagi karakteristiknya anak SMP itu kan sudah mulai tertarik dengan lawan jenis, sangat sangat peduli dengan citra tubuhnya gitu kan, sangat peduli dengan penampilannya gitu. Ada rasa canggung pada anak remaja itu kan muncul rasa canggung secara sosial, secara alami itu muncul kecanggungan secara sosial. Jadi urusan sosial ini yang bikin ribet ini untuk anak-anak tamatan SD. Makanya kalau saya misalnya kayak di Atira begitu itu kan banyak alumni alumni psikologi ya. Mereka di masa MPLS itu mereka akan buat program yang cair gitu antara kelas 7, 8, 9 gitu ya, supaya mereka merasa begitu masuk ke sekolah itu lebih humi, lebih merasa bahwa oh ini memang rumah kedua yang nyaman gitu. Kenapa? Karena mereka sendiri dengan dirinya nggak nyaman gitu. Nanti saya diterima nggak ya oleh teman-temanku, saya ditolak nggak ya, saya dibully. Nah itu yang rasa canggung secara sosial itu yang muncul. Tapi ketika dari SMP ke SMA itu udah nggak terlalu, mereka sudah lebih adaptif ya, sudah lebih adaptif. Nah ini secara psikologis ya, ini menjadi ciri khas tersendiri bagi tahapan perkembangan yang disebutkan tadi. Keterkaitan perkembangan dengan pendidikan, interaksi yang saling mempengaruhi dan krusial dalam membentuk karakter, kemampuan, serta potensi individu. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan berbagai aspek diri individu atau peserta didik. Ini aspek yang tadi saya sebutkan spill di awal ketika bicara tentang kontrak tadi adalah nanti masing-masing kelompok itu perlu menyampaikan seperti apa itu aspek fisik, emosi, sosial, apalagi namanya
motorik gitu ya. Kalau pada anak SD, anak TK itu motorik itu menjadi hal yang sangat penting. Ya, jadi mereka aktivitasnya itu akan lebih banyak kepada aktivitas fisik dan motorik. Tapi ketika SMP, SMA, kalau mereka dalam situasi di sekolah ya, di sekolah mungkin mereka akan lebih slowly dibandingkan ketika mereka SD. Kalau pelajaran olahraga sih atau di luar outing gitu ya, di keluar sekolah ya mereka akan aktif secara fisik. Tapi ketika mereka di SMP dan di SMA itu ranah kognisi itu yang lebih banyak menjadi penekanan. Prestasi apa, prestasi apa, prestasi apa gitu ya. Prestasinya itu lebih banyak kepada akademik ya. Nah, sementara kalau SD itu kan nggak ada bicara prestasi. Ya mungkin kalau prestasi ya ranking nilai gitu ya. Tapi bagaimana anak tak aktif gitu ya. Apa namanya? Tekun dalam belajar, tapi dia aktif gitu. Dia orangnya sangat antusias misalnya. Kalau kita mengamati anak-anak TK, anak-anak SD atau anak TK belajar gitu. Nah, ini kan luar biasa ya kalau kita bicara aspek per aspek gitu ya. Akan jauh berbeda kalau setiap tingkatan sekolah. Pendidikan merupakan aktivitas yang bertautan dan meliputi berbagai unsur yang berhubungan erat antara unsur satu dengan yang lain. Unsur ini seperti yang tadi, misalnya kalau pelajaran antara pelajaran A dengan pelajaran B itu sebenarnya berbeda, tetapi ada keterhubungannya ya bisa saja ada. Terutama kalau misalnya sekolah-sekolah dengan kurikulum sendiri ya. Jadi kalau misalnya di SDIT gitu atau sekolah-sekolah yang basisnya agama, misalnya sekolah Kristen, Katolik gitu ya, atau Cina misalnya sekolah kayak di TK ada TK yang memang punya kurikulum khusus ya, apakah dia pakai kurikulum BCCT atau model sentral gitu. Kan kalau TK itu kan biasanya kan lebih banyak kreativitas guru yang main di situ. Jadi pendekatan kurikulumnya tuh pakai kurikulum apa. Jangan dikira daycare itu tidak ada kurikulum. Daycare itu ada kurikulumnya. Ya, kurikulumnya itu semuanya mengarah kepada stimulasi perkembangan anak-anak dan pertumbuhan anak-anak. Nah, jadi unsur-unsur yang ada di dalam itu adalah bagaimana kurikulum yang dibuat itu tepat sasaran sesuai dengan target yang ingin dituju. Contoh misalnya kalau pada anak di daycare, contohnya di daycare Fakultas Psikologi itu kan anak itu kan dititip mulai dari umur 2 tahun sampai 5 tahun. Ya, untuk saat ini sampai 5 tahun, 2 tahun sampai 5 tahun. Nah, kalau untuk anak umur 3 tahun, kita akan buat kurikulum yang berbeda dengan anak yang umur 5 tahun. Kalau 5 tahun itu berarti persiapan dia nanti untuk masuk TK. Kira-kira di TK itu dia apa sih yang dilakukan, aktivitas apa sih yang dilakukan? Tetap masih banyak aktivitas bermain. 90% itu bermain anak-anak. Belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Jadi modalitas utama dia untuk masuk ke TK itu adalah modalitas yang dibentuk dalam aktivitas bermain. Tapi bermainnya itu ada stimulasi, ada tujuannya. Oh, bermainnya apa? Mainnya cuman memindahkan balok ini sesuai dengan warnanya. Ini ada keranjang warna merah, maka balok-balok ini semua itu dimasukkan ke keranjang merah. Cuman itu aja gitu. Itu kan sederhana ya. Buat kita tuh sederhana, tapi buat anak-anak umur 3 tahun, umur 4 tahun atau 5 tahun ya persiapan masuk ke TK, itu luar biasa. Dia akan tahu bagaimana konsep warna, dia akan tahu bentuknya, kinestetik kan meraba, kemudian sambil misalnya segitiga pindahkan ke merah. Ini segitiganya warna apa? Kuning. Mana warna kuning? Pindahkan kuning. Jadi ketika dia masuk ke TK, guru kan juga akan mengajarkan, ayo kita hari ini belajar warna ya. Ini cat airnya, ini nampannya, itu airnya. Jadi kita aduk-aduk. Nah, ini warnanya yang kuning, mana warna kuning. Nah, dia sudah tahu dari daycare, dia sudah tahu, sudah dikenalkan itu. Sehingga masuk ke TK dia udah nggak, hal-hal yang sederhana seperti itu dia sudah tahu. Jadi unsur-unsur inilah yang menjadi pengikatnya. Unsur meliputi, ini ada lagi yang lebih. Kalau kita bicara kelembagaan, maka ada pendidiknya, ada peserta didik, ada tujuan pendidikan dan lingkungan. Jadi ada 4 hal yang penting. Kalau kita bicara school well-being itu kan ada berapa? Ada 4 ya, 4 komponen ya, kalau saya tidak salah. Jadi bagaimana sekolah itu bisa menimbulkan rasa sejahtera bagi siswa-siswanya, bagi guru-gurunya, tujuan pendidikannya tercapai, itu berarti nanti terkait dengan kepemimpinan di sekolah, leadershipnya, dan lingkungan yang
dibangun atau dibentuk di dalam proses pembelajaran. Perkembangan pada peserta didik mencakup proses peningkatan pada berbagai aspek yang tadi itu. Ada kognitif, pemahaman, berpikir, dan aspek dan hubungan sosial. Oke. Nah, ini kita, kalau URI ini kan sudah dipelajari kemarin ya. Jadi tentang sistem-sistem yang ada di dalam lingkungan. Ya, jadi setiap lingkungan itu berbeda-beda tetapi saling mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan rumah, lingkungan sekolah, gitu ya. Kemudian lingkungan masyarakat. Kalau istri mantan Presiden Amerika Hillary Clinton itu punya buku ya, bukunya bagus sekali. Kalau kita kalau kita ingin membangun anak maka kita perlu yang seluruh kampung atau seluruh desa itu bertanggung jawab terhadap anak ini. Nah, ini berarti apa? Ekosistem, makrosistem. Jadi untuk bisa anak ini baik, maka seluruh kampung itu harus baik, gitu ya. Jadi karena seluruh elemen yang ada untuk unsur dalam lingkungan itu harus sinergitas membangun seperti apa anak ini ingin dibentuk. Kalau Roger itu pendekatan humanistik. Nah, ini dipengaruhi oleh pengalaman belajar yang dilakukan. Roger menekankan pentingnya pengalaman belajar yang berpusat pada peserta didik. Jadi dulu saya pernah dapat kurikulum CBSA, cara belajar siswa aktif waktu saya SD itu. Jadi guru menyampaikan sedikit, kemudian siswanya itu duduk berkelompok-kelompok, kemudian diberikan tugas LKS, kemudian disuruh kerjakan gitu. Awalnya oke, tapi lama-lama jadi tidak oke karena yang ngerjakan hanya anak-anak yang pintar gitu, anak-anak yang dapat yang oke gitu. Kalau enggak, yang lainnya pada duduk pada ngobrol gitu. Cara belajar siswa aktif gitu ya. Akhirnya yang aktif itu hanya segelintir siswa. Sekarang ada kurikulum K13 ya, kalau kita pakai yang umum gitu, sekolah umum pakai K13. Nanti ada kurikulum berbasis apa lagi namanya, berbasis potensi ya kayaknya itu, berbasis potensi. Jadi anak-anak ini yang kemudian saya ingat di Malaysia, anak saya TK itu pernah di Malaysia waktu saya kuliah itu. Dia bilang, gurunya, jadi saya hadir di situ, gurunya bilang begini, hari ini kita belajar tentang tanaman, jadi mengenal lingkungan ya dengan tumbuh-tumbuhan tanaman. Tapi dia sudah tahu betul bagaimana karakteristik anak-anak di kelas itu. Jadi dia tanya ke anak-anak di situ, kamu mau apa? Butuh apa untuk belajar hari ini? Saya butuh pensil dan kertas. Diberikanlah pensil dan kertas ke beberapa anak. Nanti ada lagi, kamu butuh apa? Saya tidak butuh apa-apa. Saya cuman mau bercerita. Oke, nggak diberikan apa-apa. Gitu ya. Ini kemudian mengajarkan saya jadi tahu bahwa ternyata misalnya belajar tentang tumbuhan, topiknya tentang tumbuhan, mengenalkan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Tapi karena gaya belajarnya berbeda, maka fasilitas yang diberikan juga berbeda. Jadi untuk anak-anak yang dia visual gitu ya, kan kelasnya kan sudah ada video apa segala macam ya, ada smart TV apa gitu ya. Karena dia visual, maka dia butuhnya pensil dan kertas. Jadi dia akan ngasih pensil, kertas, dia gambar gitu kan, dia warnai gitu. Nah, nanti ada anak yang dia nggak butuh apa-apa. Rupanya dia lebih kepada dia suka cerita. Jadi satu kelas itu ada 2 guru, dia suka cerita. Ada 10 anak ya, dibatasi 10 anak. Kita kan di Indonesia masih 15 anak maksimal ya. Jadi anak yang dia auditori, yang dia mendengarkan, itu di guru ini. Yang dia makainya kertas sebagai fasilitas untuk mengajar, modalitas belajar, itu di guru yang satunya. Jadi kalau guru yang auditori, oke, kamu mau cerita apa? Pohon apa? Di rumahku ada pohon mangga. Pohonnya kemarin baru saja berbuah, tapi buahnya asam, kecut gitu. Saya nggak suka buah itu. Jadi saya nggak makan buah itu. Dia cerita. Yang satu juga bahas pohon mangga, tapi dari gambar. Oke, sekarang kamu gambar apa? Oh, sudah jadi ya. Oke. Kenapa ini mangganya warnanya kuning? Iya, karena mangga kalau sudah masak warnanya. Jadi suruh cerita apa yang sudah dia gambar. Sama yang satu dia nggak gambar, tapi dia cerita pengalamannya. Nah, ini humanistik. Jadi nggak bisa rasa kata kata gurunya,
Kalau anaknya pendiam, dia disuruh cerita, satu-satu ke depan suruh cerita, dia stres. Tapi kalau anaknya suka bicara, ekstrovert gitu ya, seneng bicara gitu, sedang tampil gitu, jadi suka gitu. Ya, jadi pendekatannya adalah pendekatan masing-masing karakteristik anak. Ya, ini saya percepat aja ya. Pendidikan sebagai sarana perkembangan, saya pikir ini bisa dibaca saja. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di pekan berikutnya. Pembentukan karakter dan nilai-nilai. Jadi kalau kita proses belajar itu ternyata bukan hanya penguasaan secara akademik saja, tapi harapannya adalah dalam proses belajar ada karakter dan nilai yang itu diajarkan atau didapatkan oleh anak-anak, dan itu menjadi bagian dari karakter yang ingin dia bangun. Ya, misalnya saja motivasi belajar. Selalu termotivasi untuk belajar hal-hal yang baru, itu kan karakter. Ya, jadi tidak ada dia dalam misalnya, oh kita bisa tahu perilakunya gimana, oh setiap dikasih PR dia on time mengerjakan, ya, dan hasilnya juga bagus gitu, berarti motivasinya tinggi. Nah, yang mau diajarkan ini adalah bagaimana mempertahankan motivasi dalam belajar. Nilai-nilai itu misalnya nilai kejujuran. Oh, saya nggak kopas kok dari punya temanku, saya nggak ngambil dari AI gitu ya, saya buat sendiri, ini saya analisa sendiri gitu. Jadi integritasnya itu yang dipertaruhkan. Nah, ini nilai-nilai seperti ini ya. Jadi atau misalnya saya nggak buat, saya nyuruh nyuruh junior saya buatkan gitu. Ngapain, apa gunanya punya junior kalau nggak dimanfaatin untuk ngerjain tugas kita gitu. Tapi dia aku punyanya gitu. Nah, ini yang juga diajarkan harusnya dalam proses pembelajaran. Nah, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Nah, ini saya pikir individualitas saya sudah sebut tadi ya, bahwa individu itu berbeda-beda. Kita belum, dalam proses belajar itu kita perlu paham seperti apa itu perbedaan-perbedaan dari masing-masing peserta didik kita. Prinsip jenjang perkembangan itu mulai dari TK, daycare mungkin sampai SD, SMP, SMA, perkuliahan. Jenjang usia, tahapan perkembangan usia. Terlibatan aktif, harapannya proses belajar itu bukan satu arah dari guru ke peserta didik, tapi harusnya, kalau gurunya sih sudah hafal mati, sudah tahu karena dia sudah puluhan tahun mengajar itu. Tapi bagaimana kemudian transfer ilmunya itu membuat siswa jadi punya keinginan untuk terlibat aktif setiap proses pembelajaran itu terjadi. Apakah dalam proses diskusi, apakah dalam proses tanya jawab gitu ya, atau dalam proses praktek gitu ya. Jadi kalau seperti ini, kalau S2 kan udah nggak bisa lagi misalnya saya terus yang, atau guru dosen terus yang menjelaskan, dosen itu hanya pemantik ya. Tapi S2 S3 itu harusnya satu kali dijelaskan. Nah, selebihnya adalah keterlibatan aktif, apakah dalam diskusi, presentasi, dan seterusnya ya. Prinsip nilai-nilai budaya dan lingkungan. Nah, budaya ini menjadi hal yang penting juga. Berapa banyak anak kita yang tidak tahu huruf lontara, berapa banyak anak kita yang tidak tahu bahasa Bugis, bahasa daerah, yang tidak tahu pahlawan-pahlawan Sulawesi Selatan gitu ya, yang tidak tahu kisah-kisah kepahlawanan Sulawesi Selatan, berapa banyak ya. Jadi tidak apa namanya, tidak komprehensif berarti pembelajarannya ya. Bagaimana dia tahu betul bahwa ini pembelajaran ini relevan dengan lingkungan yang ada di sekitar saya. Prinsip pengembangan diri ini sudah jelas. Itu dari saya ya, yang bisa saya sampaikan untuk pengantar. Nanti saya akan perbaiki lagi kontraknya, kemudian saya akan share di grup. Jadi kita bisa di Jumat ya. Kalau untuk selanjutnya kita bisa di Jumat pagi atau Jumat siang. Saya nanti serahkan kepada, kalau Jumat itu saya hanya, Jumat siang itu bimbingan TPS ya, secara online. Jadi mungkin bisa kita di pagi ya, supaya apa namanya, tidak bergeser juga jadwal saya yang di Jumat yang pendampingan TPS itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami sedikit kembali konsep perkembangan dalam konteks pendidikan. Itu hanya pengantar saja, tapi saya pikir kalau sudah dipelajari di S1 itu tidak sulit rasanya untuk memahami seperti apa konteksnya. Nanti saya harapkan setiap kelompok presenter itu memunculkan kasus ya. Homeschooling itu juga menjadi salah satu kasus yang mengemuka ya.
Homeschooling itu sekarang ternyata menjadi alternatif bagi para orang tua. Kemudian orang tua memasukkan sekolah anak-anaknya ke sekolah-sekolah. Bagaimana sekarang orang tua ribet gitu ngurusin sekolah anak gitu, bukan karena apanya, tapi memilih sekolah yang tepat untuk anak-anaknya. Nah, ini juga ini memulai ujian anak-anak SMP SMA ini sudah mulai orang tua bergelia mencari informasi. Apalagi kalau secara digital itu kita bisa akses ya, sekolah ini punya keunggulan apa, sekolah ini punya keunggulan apa, prestasi di sekolah ini seperti apa, tenaga pengajarnya gimana, itu terbuka itu informasi itu. Ya. Itu dari saya ya. Silakan nanti absennya direkap ya. Kita akan ketemu lagi di Jumat yang akan datang. Nanti saya akan share secepatnya. Mudah-mudahan nanti malam saya bisa share kontrak kuliah yang sudah bisa kita gunakan selama paruh waktu kedua ini. Ini ada berapa kelas di sini? 2, 3? 2 Ibu. 2 kelas ya. Berarti nanti nanti dilihat waktunya ya. Berapa SKS ini, 2 atau 3 SKS? 2 Ibu, tapi memang biasa dalam kalau kuliah kita lewat waktunya karena kurang kalau 2 SKS. Iya, apalagi 2 kelompok ya. Ya, nanti kita cek saja lagi kembali. Itu dari saya ya. Terima kasih. Eh, saya akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. wabarakatuh.